kesalahan terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Audio novel Apoteosis dibacakan oleh Mumun. Lanjut, chapter 1383, dengan judul Kejutan. Medan perang fantasi berakhir. Gulungan yang disajikan di sel uruh alam semesta perlahan-lahan berkumpul dan menghilang di depan semua orang. Ketika Luo Zeng membuka matanya lagi, ada perasaan terpisah dari dunia. Faktanya, durasi seluruh medan perang fantasi kurang dari 3 bulan. Tapi ada terlalu banyak pertempuran di dalamnya. Setiap pertempuran adalah kenangan yang akan meninggalkan sentimen baru kepada prajurit. Pada saat ini, seluruh alam semesta sedang berubah. Setelah beberapa orang jenius melewati aula kausal, mereka memilih untuk menyalin artefak tertinggi di tangan mereka, dan peringkat pada monumen Wanling berubah secara dramatis. Hanya ada lebih dari 3.000 keping artefak agung yang asli, dan sekarang ada lebih dari 1.000 keping di antara mereka. Jelas, artefak tertinggi ini disalin melalui aula kausal. Setelah cahaya dari tubuh yang menerangi Luo Zeng menghilang, ada 3 titik cahaya berwarna yang muncul di sekitarnya. Bintik-bintik cahaya itu seperti cahaya L yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka terbang ke arah Luo. Setelah menyerap titik-titik ini, momentum tubuh Luo Zeng sangat kuat lagi. Ini adalah hadiah dari tahap kedua dari medan perang fantasi. Dari halaman dalam, ada sosok berjalan, dan Mu Yuxue yang tersenyum. Kata Mimin, Mu Yuxue ini cewek kenalan Luo Zeng yang ikut menambang batu Yuan waktu pertama kali masuk dunia atas. Lanjut, setelah akhir fase pertama, dia meninggalkan medan perang fantasi dan menunggu di sini untuk waktu yang lama. Luo Zeng tersenyum pada anggukannya, lalu dia menoleh ke arah lain. Bagaimana kamu bersembunyi? Suara itu jatuh, dan di sisi lain, ada sosok ramping yang melayang keluar. Sun adalah roh pedang Luo Zeng, dan Luo Zeng secara alami merasakan posisinya berbeda dengan kekuatan beberapa bulan lalu. Pada saat ini, wajah yang memiliki sedikit warna melankolis, yang tidak bahagia dan bahkan sakit. Ekspresi ini jarang terjadi pada wajahnya. Dari seorang wanita yang sangat kuat, itu berubah menjadi tampilan yang kuat. Itu membuatnya tampak lebih menawan. Berapa peringkatmu? Tanyanya. Mu Yuxue juga sangat prihatin dengan masalah ini, dan juga sangat peduli melihat Luo Zeng. Kembalinya Luo Zeng pada saat ini pasti telah memasuki tahap kedua. Tempat itu tidak dapat dilihat di sini. Mu Yuxue hanya tahu bahwa ada 2 tahap di medan perang fantasi. Tapi dia tidak tahu bahwa ada rasio besar di atas papan catur. Tebak. Luo Zeng tersenyum sedikit. Mu Yuxue mengkedipkan matanya. Itu ada dalam 10.000. Mu Yuxue memasuki medan perang mimpi. Itu adalah orang-orang terkuat di dunia. Ini juga adalah God Sea Realms. Ada celah yang sangat besar. Masuk 10.000 orang sudah sangat kuat menurut Mu Sisue. Wajah Luo Zeng aneh dan tersenyum. Kamu benar. Berapa? Tanya Sun. Melihat perubahan Sun, Luo Zeng merasa aneh di dalam hatinya. Tapi dia tidak melihatnya selama beberapa bulan. Tampaknya temperamennya telah banyak berubah. Dia menjawab. Pertama. Tempat pertama. Luo Zeng kamu. Mu Yuxue kagum. Memang memiliki keyakinan yang sangat kuat pada Luo Zeng di hati Mu Yuxue.
Tapi ia tidak menyangka tempat pertama dari puluhan ribu seniman bela diri Shanghai. Prestasi ini jauh melampaui imajinasi Mu Yuxue. Wajah Sun menunjukkan senyum tipis, dan dia sangat puas dengan jawaban Luo Zheng. Wajahnya perlahan-lahan mereda, tapi dia tidak bisa mengatur kata-kata. Siapa yang tahu bahwa sosok Luo Zheng tiba-tiba ke Sun dan jarak antara kedua wajah itu sangat dekat. Luo Zheng menatap wajah itu dengan serius. Suasana hatimu sepertinya tidak terlalu baik. Sejak awal, Luo Zheng merasa seperti aneh pada Sun. Sun adalah roh pedang. Apa yang terjadi? Saya menemukan bahwa wajah Luo Zheng tidak jauh darinya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada." Luo Zheng mengungkapkan senyum misterius. "Benar, aku punya hadiah untukmu." "Hadiah?" Sun tersenyum sedikit, tapi dia memikirkannya. Medan perang impian ini hanyalah refleksi dari dunia. Apa yang bisa dibawa Luo Zheng darinya? Dia secara alami tidak tahu bahwa banyak orang di alam semesta menatap perubahan pada monumen, memperhatikan peringkat artefak tertinggi. Setelah medan perang fantasi ini, jumlah artefak tertinggi telah meningkat menjadi lebih dari 4.000 buah. Tapi akan ada banyak artefak. Luo Zheng dengan lembut. Dua cahaya dingin keluar dari cincin itu. Tombak pembunuh suci. Kamu. Sun tidak bisa membayangkan. Luo Zheng berkata untuk memberi hadiah. Tapi ternyata itu adalah senjata suci pembunuh. Terkejut, dia juga tidak bisa mengerti Luo Zheng dari mana mendapatkannya. Senjata suci pembunuh ini harus disita oleh Raja Yao Rasel. Apakah dia pergi ke keluarga Rasel? Apakah kamu mengambil senjata pembunuh ini dari Yao? Ini sama sekali tidak mungkin. Ketika Luo Zheng mendapatkan senjata pembunuh ini, dia tidak memicu resonansi semacam ini. Lagi pula, Sun adalah penguasa dari nama senjata ini. Seiring dengan Sun, suara tembakan besar mengembun. Saya tidak tahu pikiranmu. Tembakan Sun solid, dan 10 kali lebih kuat dari Luo Zheng. Sambil memegang senjata suci ini, pandangan Sun jauh lebih ceria, dan berbalik, bertanya, "Mengapa kamu bisa membawa senjata suci kembali?" Luo Zheng juga tahu bahwa Sun penuh dengan keraguan, yang mengatakan dengan sederhana, "Senjata ini secara alami berasal dari tangan seseorang di medan perang fantasi." Ketika sampai pada hadiah pengandaan, Luo Zheng harus menyebutkan situasi dan ilusi senjata suci. Mendengar ini, pandangan Sun tiba-tiba memudar, dan dia tidak berharap situasi senjata suci menjadi gitu buruk. Artinya, pistol ini sebenarnya adalah replika. Luo Zheng mengangguk. "Semua ini, aku akan membayarnya kembali ke Yao." Luo Zheng mengangguk. "Beri aku waktu. Kurasa tidak akan terlalu lama." Melihat wajah Sun pembunuh, Luo Zheng juga tahu Sun yang dikenalnya telah kembali. Sayangnya, keadaan ini tidak berlangsung lama. Setelah waktu yang singkat, Sun masih kembali ke keadaan depresi. Luo Zheng bingung, dan tidak mudah untuk bertanya langsung. "Setelah reuni, aku bertukar ide dengan King Long di pikiranku tentang berbagai hal di medan perang fantasi, dan banyak keraguan." "Ada apa, nak?" Di bawah beberapa pertukaran, Luo Zheng menyebutkan Sun. Dia tidak tahu apa yang terjadi selama dia meninggalkan Xianfu. Meskipun King Long berada di Luo Zheng, tapi Luo Zheng memasuki medan perang mimpi, diblokir dari berkomunikasi di luar. Selama waktu ini, ia hanya bisa mengolah dan memelihara dalam pikiran Luo Zheng. Tapi King Long secara alami dapat mengamati gerakan tubuh Luo Zheng. Ketika mendengar pertanyaan Luo Zheng, King Long hanya tersenyum, tapi tidak menjawab.
Tapi biarkan Luo Zeng merasa lebih bingung. Perjalanan ke medan perang fantasi ini mengalami gitu banyak pengalaman hidup dan mati. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah mengumpulkan akumulasi kekuatan, sehingga mereka berhasil menembus kemacetan mereka. Sejumlah besar dewa dan kekuatan di seluruh dunia telah memilih untuk mundur pada saat ini, dan Luo Zeng tidak terkecuali. Hanya dalam beberapa hari, hari besar perampokan dipenuhi di engan lingkaran besar yang tak terhitung jumlahnya. Hampir 30% dari telah memasuki ranah dewa selama masa ini. Adegan semacam ini tidak pernah terjadi di masa lalu. Luo Zeng mundur selama 13 hari. Beberapa kekuatan menunggu di luar. 13 hari kemudian, awan perampokan raksasa diam-diam berkumpul di puncak. Seorang tuan dari keluarga menatap awan perampokan. Matanya menunjukkan keheranan. Ini adalah bencana. Ini Luo Zeng yang menerobos. Seharusnya kita juga harus pergi. Karena Luo Zeng telah memenangkan gelar medan perang fantasi, ia ditakdirkan untuk menjadi orang pertama dari pertempuran besar dunia ini, dan nasibnya terkait dengan naik turunnya alam semesta ini. Setiap ras akan memberikan dukungan. Perbatasan ini ada di sini dan tidak ada artinya.